Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kelompok 3 dari mata kuliah Bisnis Internasional akan menjelaskan peluang dan tantangan hubungan dagang Indonesia-Uni Eropa. Kelompok kami memilih studi kasus ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa. Kelompok kami terdiri dari Hedi Hardian Hamzah dengan NIM 2018-314, Anang Arif Sodikin dengan NIM 2018-307, Nanda Presilia Octavia dengan NIM 2018-304, Dias Lazuardi dengan NIM 2018-311, Rizal Haq dengan NIM 2018-316, dan saya sendiri Sheila Fitria Dwi Hasani dengan NIM 2018-313. Saya Sheila Fitria Dwi Hasani dengan NIM 2018-313. Latar belakang studi kasus ekspor minyak sawit Indonesia ke Eropa. Sebagai negara kepulauan yang besar di dunia, Indonesia merupakan negara yang kaya akan sumber daya alam yang melimpah. Keuntungan tersebut karena letak Indonesia yang dilalui oleh garis khatulistiwa, dengan begitu tak sedikit tumbuhan yang dapat hidup di tanah yang bisa dikatakan subur dan makmur tersebut. Salah satunya adalah kelapa sawit yang cukup subur tumbuh di daerah-daerah Indonesia, di mana kelapa sawit sendiri adalah komoditas utama alam Indonesia. Indonesia juga merupakan penghasil minyak sawit terbesar di dunia. Salah satunya terdapat di Kepulauan Sumatera dan Kalimantan. Di Sumatera sendiri, pertumbuhan ini tampak dalam jumlah produksi dan ekspor dan juga dari pertumbuhan luas area perkebunan sawit yang didorong oleh permintaan global yang terus meningkat dan keuntungan yang juga naik. Baik, selanjutnya saya Nanda Presilia Octavia NIM 2018-304 akan melanjutkan presentasi di atas, yaitu dengan banyaknya permintaan negara-negara lain akan minyak sawit dari Indonesia tentu menjadi peluang dan tantangan bagi negara Indonesia untuk meningkatkan perdagangan internasional dengan negara lain. Tidak kecuali dengan yaitu Uni Eropa, salah satu pengimpor minyak terbesar di Indonesia. Budidaya kelapa sawit yang telah meningkat secara signifikan baik oleh petani kecil maupun oleh pengusaha besar di Indonesia dengan imbas negatif pada lingkungan hidup dan penurunan jumlah hasil-hasil pertanian lainnya karena banyak petani beralih ke budidaya kelapa sawit. Hal ini menjadi Indonesia sebagai negara pemasok kelapa sawit terbesar di dunia. Banyak minyak sawit ini bisa diekspor ke negara-negara timur, Asia Selatan, Asia Timur, dan Uni Eropa. Saya Hedi Hardian Hamzah, NIM 2018-314. Di sini saya akan menjelaskan tentang landasan teori dalam analisis objek pembahasan. Teori memahami implikasi yang sangat penting adalah teori perdagangan internasional berlaku dalam praktek bisnis. Teori ini menyatakan bahwa memperoleh manfaat dari perdagangan bahkan ketika mereka tidak berbeda dalam hal dukungan atau sumber daya ataupun teknologi. Perdagangan memungkinkan bagi negara untuk mengkhususkan produksinya kepada produk-produk tertentu, di samping atas membeli produk-produk lainnya. Teori tersebut juga menyarankan bahwa suatu negara mungkin menguasai kegiatan ekspor maupun impor suatu barang secara sederhana, karena memiliki suatu perusahaan di antara perusahaan yang pertama kali menghasilkan barang tersebut. Karena mereka mampu mencapai skala ekonomi, para penggerak utamanya dalam industri memperoleh kunci menuju bangsa pasar yang mematahkan semangat orang-orang yang akan masuk ke dalam industri berikutnya. Kemampuan para penggerak utama dan meningkatnya imbal hasil menciptakan hambatan untuk masuk ke dalam industri tersebut. Oleh karena itu, meskipun perusahaan Jepang dapat bersaing di pangsa pasar, mereka memutuskan untuk tidak memasuki
industri tersebut, tetapi akan bersekutu dengan subkontraktor utama dengan para produsen. Teori perdagangan baru menyatakan bahwa suatu negara akan menguasai ekspor suatu produk karena sangat dibantu oleh faktor-faktor yang terus-menerus dipergunakan dalam manufakturnya. Teori ini berguna untuk menjelaskan pola perdagangan. Studi empiris terlihat dari pendukung prediksi dari teori tersebut bahwa perdagangan akan meningkatkan spesialisasi kegiatan produksi di dalam suatu industri, memperbanyak jenis produk yang tersedia bagi para konsumen, dan menghasilkan harga rata-rata yang rendah. Perdagangan baru menekankan peranan dari keberuntungan lebih tinggi dan demikian pula dengan harganya. Baik, saya akan melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizal Haq, NIM 2018-316. Yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang analisis kasus. Pada analisis kasus ini dijelaskan bahwasanya terjadinya hubungan atau kegiatan ekspor impor antara negara Indonesia dan Uni Eropa. Dalam kasus ini dijelaskan bahwasanya kedua belah pihak ataupun kedua belah negara dapat dikatakan saling menguntungkan. Kenapa dikatakan demikian? Karena dalam kasus ekspor impor ini terjadi kegiatan saling memenuhi kebutuhan antar satu negara dengan negara lainnya. Seperti contoh, negara Indonesia mengekspor hasil minyak kelapa sawitnya ke Uni Eropa. Dan berdasarkan hal tersebut, Indonesia mendapatkan pemasukan dari kegiatan ekspor yang dilakukan tersebut. Begitu juga dengan Uni Eropa. Mereka mengekspor ke negara Indonesia berupa peralatan-peralatan ataupun barang-barang yang diperlukan oleh negara Indonesia. Dan berdasarkan kegiatan ekspor yang dilakukan oleh Uni Eropa tersebut, mereka mendapatkan pemasukan. Maka berdasarkan kasus tersebut dapat kita katakan bahwasanya kedua belah negara saling menguntungkan dan saling memenuhi satu sama lainnya. Sementara itu, di sisi lain, selain bisa mengekspor kelapa sawit yang terjadi maksudnya yang dilakukan oleh Indonesia ke Eropa, ternyata terdapat hal lain dalam hubungan dagang antara kedua negara ini, yaitu investasi berupa infrastruktur, perdagangan, pelayanan keuangan, dan juga sektor pariwisata. Dari adanya impor ini juga Uni Eropa menawarkan suatu perjanjian dalam kegiatan ekspor impor yang mereka setujui kepada eksportir. Indonesia sendiri yang akan meningkatkan produksi minyak kelapa sawit serta menjadikan Uni Eropa sebagai tujuan ekspor utama mereka, tentu harus menyetujui tawaran dari Uni Eropa. Adapun tawaran yang diberikan oleh Uni Eropa yaitu berupa lapangan pekerjaan sejumlah 1,1 juta pekerja serta maksudnya 1,1 juta lapangan pekerjaan serta hal-hal lainnya seperti peralatan, teknologi, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut, adapun yang akan feedback atau istilahnya feedback yang akan diterima oleh Uni Eropa adalah mereka akan diuntungkan karena dapat melakukan investasi dagang asing Indonesia. Dengan begitu bisa dikatakan bahwasanya kedua negara ini dapat dikatakan sama-sama diuntungkan. Seperti itu. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman kami. Terima kasih. Nama saya Panang Arif, NIM 2018-307.
Sini saya akan melanjutkan teman saya. Di sisi lain, terdapat kepentingan yang dibawa Indonesia dalam hubungan dagangnya dengan Uni Eropa mengenai hambatannya dan tantangan yang dihadapi Indonesia dalam kegiatannya, yaitu ekspor minyak sawit yang harus diperhatikan oleh Indonesia, yaitu terkait dengan kualitas minyak sawit itu sendiri. Uni Eropa itu sendiri tidak mau menerima banyak sawit mentah yang mana diproduksi dari penanaman yang berasal dari lahan gambut. Hal ini tentu menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia akan kualitas minyak sawit itu sendiri. Berikutnya adalah regulasi yang ditetapkan oleh Uni Eropa akan keterkaitan dengan keberlanjutan dari produksi minyak sawit itu sendiri yang diekspor Indonesia. Dalam aturan itu akan mengenai penebangan kayu. Uni Eropa memberikan aturan kepada Indonesia agar penebangan kayu itu sendiri harus menggunakan standar yang bersertifikat. Hal ini guna mencegah adanya penebangan kayu secara ilegal, dan itu membuat penebangan kayu itu sendiri secara legal dengan aturan melalui voluntary partnership agreement atau VPA. Dengan demikian banyak aturan yang mengatur mengenai penebangan hutan. Indonesia harus lebih berhati-hati dan mementingkan regulasi dari suatu negara untuk menjaga aturan mengenai penebangan hutan agar sesuai dengan regulasi yang ada, serta menjaga keberlangsungan lingkungan alam. Tujuan dari kegiatan ekspor yaitu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam negeri, untuk memperkuat neraca pembayaran, juga untuk mengurangi keluarnya devisa ke luar negeri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dias Azwardi Falalashim, NIM 2018-311. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang sudah dilakukan teman-teman saya. Saya akan menjelaskan manfaat ekspor. Ada beberapa manfaat, yaitu menambah devisa negara. Selanjutnya ada memperluas pasar bagi produk lokal, memperluas lapangan kerja, dan meningkatkan hubungan kerjasama antar negara perdagangan. Tentu saja di dunia ekspor ini ada dampak positif dan negatifnya. Yang pertama, dampak positif. Dengan adanya ekspor dari Indonesia dengan Uni Eropa ini dapat menciptakan kerjasama antar negara dan juga menambah biaya devisa bagi masing-masing negara. Selanjutnya ada dampak negatif, yaitu meningkatkan angka penganggaran dan menciptakan persaingan industri dalam negara konsumerisme. Jadi kesimpulannya adalah dalam kegiatan ekspor ini Indonesia akan mendapat keuntungan dari investasi yang akan dilakukan Uni Eropa setelah perdagangan ini terjalin. Selain itu, Indonesia pun berpeluang untuk menjadi pengekspor utama minyak sawit ke Eropa yang ditargetkan terus bertambah setiap tahunnya. Namun, Indonesia pun memiliki tantangan dan hambatan. Di antaranya adalah regulasi Uni Eropa yang semakin ketat serta tuntutan untuk menjaga alam. Juga
rencana peningkatan pajak impor minyak sawit yang nantinya akan mengurangi minyak sawit Eropa. Indonesia perlu melakukan pengetatan regulasi dan harus tetap menjaga hubungan baik dengan Uni Eropa. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.